nggak tahu agama mana yang benar, kita nggak tahu surga mana yang ada, atau bisa aja surga itu nggak ada, atau neraka itu ada atau nggak ada. Tapi tenang aja, kita semua bakal masuk neraka, karena kalaupun kita selamat dari neraka agama kita bakal masuk neraka agama lain, karena di agama lain kita kafir gitu. Narasi bahwa kalau tidak pakai kerudung itu masuk neraka itu, aku nggak ngerti kenapa babi haram gitu. Kayak separuh manusia di bumi ini makan babi gitu, dalam diet mereka sehari-hari mereka makan babi dan nggak apa-apa gitu. Dan masyarakat kita ke babi itu takutnya juga berlebihan, ya nggak sih Mas Hendra? Waktu pas ada orang makan kerupuk babi dicelupin ke kuah bakso Afung, terus pihak bakso Afungnya ngancurin peralatan makan di situ. Coba ya, mereka buang gitu peralatan makan secabang itu. Menurutku itu karena mereka nggak paham. Haji itu kan mahal. Udah gitu antrinya lama, 10 tahun kali, berapa tahun, dan orang Indonesia miskin. Anggaplah haji itu 100 juta. Yang sebenarnya bisa make 100 juta itu untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan keturunannya gitu. Tapi uang itu masuk ke pemerintah Saudi. Kalau kita berangkat haji kan, itu kan sudah bukan haji sebagaimana Nabi kan. Itu kan sudah sangat kapitalistik. Kita harus nginep di hotel, kita harus pesan catering di sana gitu. Jadi aku udah melihat ini memang beneran kayak bisnis. Tapi sadar minyak ini akan habis, ya kan? Sumber daya alam kita akan habis. Yang nggak akan habis adalah tamu Allah. Ya udah, itu memang dijadikan bisnis sama Arab Saudi, sehingga mereka surplus terus ya tiap tahun. Jadi kita miskin, kita membuat diri tambah miskin. Orang Saudinya tambah kaya. Pas saya musim haji, banyak orang Saudi belum haji. Mereka pas saya musim haji, mereka di Indonesia liburan. Mereka ke Bogor liburan. Itu Bogor itu surga orang Arab. Ya menurut aku tuh haji itu eksploitasi pemerintah Saudi dan pemerintah kita. Karena kan pemerintah kita juga mengkorupsi uang haji. Oh iya, benar juga ya. Mbak Mela, ini nih aku pengen bahas salah satu statementmu yang cukup kontroversial juga. Tenang, kamu semua akan masuk neraka gitu kan. Itu gimana ceritanya Mbak Mela? Teman-teman kan banyak ya yang masih memahami surga dan neraka itu materi gitu. Artinya setelah mati kita akan ditempatkan di sebuah tempat yang begini begitu. Nah itu kalau sudut pandangnya Mbak Mela sekarang memahami itu gimana? Jadi waktu itu kan kita belajar surga itu kebun ya. Jannah itu kan literally artinya taman ya, kebun ya. Terus aku mikir kenapa kebun gitu. Terus aku cek di agama-agama lain, ternyata mereka punya surganya versi masing-masing. Begitu juga nerakanya. Nah, setiap agama udah mah punya versi surga dan neraka masing-masing. Mereka juga punya nilai moral masing-masing. Jadi dosa pahala itu timbangannya beda di tiap agama kan. Nah, jadi nih kita nggak tahu agama mana yang benar. Kita nggak tahu surga mana yang ada, atau bisa aja surga itu nggak ada, atau neraka itu ada atau nggak ada. Tapi tenang aja, kita semua bakal masuk neraka, karena kalaupun kita selamat dari neraka agama kita bakal masuk neraka agama lain, karena di agama lain kita kafir gitu. Bener. Karena semua agama memiliki konsep surga neraka yang beda-beda. Bener, dan pahala dan dosa yang beda-beda juga. Kayak aku nggak pakai kerudung aja itu kan udah, aku anggaplah aku nggak selamat nih di neraka enggak sih, tapi sebenarnya nggak ada sih narasi bahwa kalau tidak pakai kerudung itu masuk neraka, itu nggak ada ya. Itu nggak ada. Teman kan orang-orang percayanya ada ya. Nanti aku akan dibakar di neraka. Ya udah, misalnya anggaplah aku pindah ke Kristen, tapi aku susah semua tuh, dosa tuh banyak. Nggak ada. Jadi sebenarnya kita semua pendosa aja. Mau kita login kemana, kita ya pendosa aja. Jadi di fase ini surga neraka itu bukan letak geografis tapi psikologis, lebih ke psikologis gitu kira-kira. Betul, psikologis kolektif malah. Psikologis kolektif. Makanya surga itu selalu melekat pada konteks budaya masyarakat setempat. Kayak misalnya di Arab itu kan surganya orang Kristen dan Islam kan surganya kebun dan
enggak, kok jangan bilang orang Kristen deh, orang adennya Kristen aku kesampingkan aja, karena aku juga nggak tahu dengan persis bagaimana deskripsi mereka tentang surga. Tapi kalau di Islam kan deskripsinya deskriptif. Ada sungai susu, sungai madu, ada buah-buah besar, hijau, ada bidadari-bidadari gitu. Dan surga itu ya memang digambarkannya hijau gitu. Ada peralatan makan yang terbuat dari emas gitu. Nah, orang-orang Arab saat itu kan tinggal di daerah yang keras ya, yang tandus. Makanya mereka memimpikan tanah yang hijau. Mereka memimpikan buah-buah yang besar karena mereka kan susah untuk berkebun. Dan gitu karena daerahnya kering, mereka juga membayangkan surga itu ada sungai, bukan cuma sungai susu, sungai madu. Karena komoditi mereka itu kan susu dan madu. Udah gitu juga ada satu hal, aduh aku langsung lupa. Ini apa namanya, gambaran mereka terhadap bidadari itu kan sesuatu yang sangat manusiawi sebenarnya, bukan surgawi, ya nggak sih? Itu kayak refleksi dari hasrat mereka terhadap apa yang ideal gitu. Mereka ingin surga ini kan adalah suasana di mana semua orang umurnya sama, dan tercipta masyarakat tanpa kelas. Jadi yang orang miskin akhirnya hidup enak, yang tertindas akhirnya hidup enak. Itu kan itu impian yang indah sekali. Nah, kalau misalnya agama Mesir kuno itu surganya ladang gandum. Ladang gandum yang tidak terbatas. Karena mereka itu selalu dibayang-bayangi gagal panen dan mati kelaparan. Oh gitu ya Mbak ya. Itu makanya mungkin kisahnya. Konsep surga disesuaikan sama hasrat juga gitu ya. Kurasa begitu. So far dari yang aku cari-cari, yang aku kulik-kulik dan aku pernah kontenin gitu, mau masuk surga yang mana gitu. Kalau nggak salah judul kontennya itu selalu ada korelasi antara kondisi geografis dan konsepsi akan akhirat. Orang Viking dulu, mereka tuh surganya, ini orang Viking, kayaknya orang Viking, tapi mungkin aku lupa orang Eropa sana. Mereka tuh surganya medan perang. Karena mereka merasa kalau pergi berperang itu kan honorable gitu, kayak terhormat. Dan mereka pengen sampai mereka mati tuh mereka masih terhormat, masih di medan perang. Jadi surganya adalah medan perang tanpa batas. Andai kata itu surga seperti yang dibayangkan yang bidadari itu kayak Hotman Paris, Ariel tuh udah nggak kaget gitu ya kira-kira ya. Mereka udah di surga. Iya. Ini menarik sekali perspektif yang disampaikan oleh Mbak Mela. Tapi juga teman-teman jangan langsung asal percaya ya, dinalar lah ya. Yang disampaikan Mbak Mela itu gimana kira-kira gitu. Pokoknya intinya jangan asal kita ada orang ngomong kita percaya gitu. Itu yang nggak kita cross check aja sendiri gitu. Kenapa kan memang nih, ini biasanya sering jadi bantahan ya. Kalau misalnya Tuhan satu, kenapa agama banyak? Dan itu udah dijawab di surat Al-Maidah gitu, karena memang Tuhan menghendaki umat itu beragam supaya saling mengenal gitu. Tapi ada beberapa, maksudnya itu kan counterproductive sebenarnya. Dan ternyata kita menemukan pola yang lebih bisa diandalkan gitu. Tapi Mbak Mela, apa sih tipsnya Mbak Mela ketika kemudian kita bahas sesuatu, terus netizen bilang sesat, misionaris, mesti ya pokoknya yang jelek-jelek kayak gitu. Kita tuh kayak dihakimi, kayak mereka tuh jadi Tuhan langsung gitu loh. Jadi semudah itu gitu loh, nakar orang, justifikasi orang, oh ini musyrik, oh ini murtad, gitu ya. Itu gimana? Ini darahnya halal. Nah, halal darahnya untuk dibunuh gitu kan ya. Dan yang menarik juga halal untuk diperkosa. Jadi kayak seolah kalaupun misalnya aku murtad, misalnya aku bukan muslim, apakah orang muslim berhak memerkosa aku gitu? Apakah mereka tidak memahami konsep hak orang lain gitu?
Cuman aku nggak tahu. Aku harap itu bukan orang beneran ya. Aku harap masyarakat kita tidak sesuram itu. Aku sih harapannya orang-orang yang komentar-komentar kayak gitu tuh, aku harap hanya sebagian kecil tapi suaranya ramai gitu. Mungkin akunnya banyak atau gimana. Iya juga kayaknya. Iya. Bisa jadi yang setuju atau yang mau mikirin dulu gitu. Itu ada, cuman mereka quiet. Kita itu terlalu sibuk ya melupakan sebuah karya, bagaimana kemudian kita bermanfaat sama orang. Lebih sibuk pada misalnya kayak nggak suka sama Mbak Mela, dikit-dikit langsung klaim, oh ini murtad dan lain sebagainya. Islam bersyukur kalau Kumaila bener-bener murtad dan lain sebagainya gitu kan ya. Sibuk bilang, oh ini haram, oh ini halal, dan masih di tingkatan itu gitu. Nah, kadang aku berpikir juga ya, di Uni Emirat Arab itu sekarang udah legal loh buka pabrik bir loh. Iya nggak sih? Iya. Nah, terus kemudian Terus soal jilbab juga gitu, lebih moderat dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang ingin Mbak Mela sampaikan tentang fakta ini sehingga kemudian teman-teman tuh jangan sempit gitu loh cara berpikirnya gitu. Jangan-jangan musuh kita yang sangat serius sekarang itu adalah kesempitan dalam berpikir itu gitu. Itu kayaknya musuh kita deh, kebodohan saat ini. Karena sebenarnya kan tidak sebahaya itu. Aku nggak tahu ya, Uni Emirat Arab mungkin mereka punya pertimbangan bisnis ya. Dan karena mereka adalah negara yang banyak sekali ekspat, mungkin juga mereka ingin lebih mengurangi restriksi terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak substansial. Kayak misalnya PKD atau enggak, itu kan sebenarnya bukan hal yang substansial ya, hal yang tidak menyakiti apapun sebenarnya kan. Tapi kita tuh punya ketakutan yang akan menurutku karena kesempitan berpikir, kita jadi takut pada hal-hal yang tidak kita pahami. Misalnya kayak konten aku yang paling ramai itu kan yang bahas babi. Aku bahas babi kenapa sih? Karena awalnya aku nggak ngerti kenapa babi haram gitu. Kayak separuh manusia di bumi ini makan babi gitu. Dalam diet mereka sehari-hari mereka makan babi dan nggak apa-apa gitu. Nah, apa alasan Tuhan mengharamkan babi gitu? Kok nggak unta gitu yang diharamkan ya? Iya, maksudnya kenapa harus babi spesifik, dan masyarakat kita ke babi tuh takutnya juga berlebihan ya nggak sih Mas Hendra? Iya. Sampai pernah tuh yang ada aku aja nggak berani sampai saat ini. Tapi memang menakutkan gitu. Itu kan sebenarnya ketakutannya irasional Iya. Tapi kenapa gitu? Makanya ini kan menarik untuk aku bahas. Waktu pas ada orang makan kerupuk babi dicelupin ke kuah bakso Afung, terus pihak bakso Afungnya ngancurin peralatan makan di situ coba demi meyakinkan customer kalau mereka bukan hanya nyuci dengan bersih ya, mereka buang itu peralatan makan secabang itu. Itu kan berlebihan ya. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat tuh punya ketakutan berlebihan sama babi, dan menurutku itu karena mereka nggak paham. Aku jadi inget kalau di Bali itu kan biasanya mampir ke apa sih? Kan Delicious atau apa sih? Yang permen-permen buah-buahnya kayak gitu tuh. Delicious. Itu ketika kemudian masnya yang dikasih, ini anu loh ya, mengandung minyak babi. Oh enggak jadi mas, takut gitu. Iya benar. Dan kita tuh suka ada kan orang yang marah karena nggak dikasih tahu ada babi gitu. Pokoknya masalah babi ini orang pada tegang banget gitu. Padahal kan itu sebenarnya makanan gitu dan bukan racun. Gitu. Dan itu menarik. Menurutku masyarakat banyak marah sama aku itu karena disonansi kognitif sih, karena apa yang selama ini mereka bisa dengan nyaman pegang tanpa alasan, tanpa dasar pengetahuan apapun, tiba-tiba didisrupsi dengan adanya informasi baru. Kan itu kan bikin gak nyaman. Orang belajar itu kan gak nyaman kan. Belajar itu bikin kita bingung, bikin kita pusing, bikin kita capek. Sedangkan kalau beribadah itu kan enak, bikin perasaan kita nyaman gitu. Kalau dikasih tausiah kan pengennya sebutannya pasti siraman rohani gitu, adem. Jangan kalau misalnya kita tujuannya adalah untuk belajar ya kita pusing gitu, kalau kita panas gitu. Nah itu kayaknya pendekatan yang agak bingung nih. Mereka dengerin siraman rohani harusnya adem, ya apapun yang disiramin
pokoknya meresap aja. Karena nggak perlu mereka pertanyakan gitu. Nah sedangkan aku nggak bisa nggak dengerin ceramah tahu. Mas Hendra ngerasain juga nggak sih susah dengerin ceramah, kayak rasanya ini penuh dengan omong kosong tidak berdasar. Lihat-lihat sih kalau aku. Nah banyak. Misalnya kayak ceramahnya Bante Vanavaro itu kan enak didengerin gitu ya. Apa Bante Vanavaro? Bante Vanavaro. Oh, Bante Vanavaro. Waduh, tuh Mas Hendra tuh dengerinnya Bante. Kalau aku sih semua aku dengerin ya. Nah iya kan, aku juga semua aku dengerin. Gitu. Selama bisa punya manfaat buat aku dengerin. Nah, kualitas penceramah di masjid-masjid yang aku kunjungi itu kualitasnya jelek-jeleknya nggak sih, secara kadang-kadang malah kualitasnya tuh kayak merendahkan intelektual gitu. Ada apa ini haram, apa ini bid'ah, sesat gitu, tanpa dikasih bridging alasannya gitu. Pokoknya udah divonis gitu aja. Menurut aku sih masih banyak nih penceramah yang berceramah dengan menghinakan nalar gitu. Tapi memang kalau kita ngomong soal hewan yang dianggap sebagai najis lah, yang haram lah gitu, kayak itu paradoks banget dengan cerita di kitab suci yang diajari sama guru-guruku dulu bahwa Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang. Kalau dulu kan kita masih ngaji, masih kecil tuh kan menganggap Tuhan tuh sebagai sosok gitu yang kemudian bisa ngeremot kita semaunya gitu ya. Terus kemudian mulailah belajar, oh Tuhan tuh sumber dari segala sumber. Nggak tahu nanti perspektifnya Mbak Mela tentang Tuhan bagaimana. Kekosongan yang absolut dan lain sebagainya. Kecerdasan semesta tanpa batas dan seterusnya gitu. Mana mungkin kemudian terus mendiskriminasi hewan-hewan tertentu sebagai hal yang najis lah, yang haram dan lain sebagainya. Itu aku bertanya-tanya terus gitu ya. Hingga suatu ketika, karena aku tuh ngidolakan banget sama namanya tokoh muslim namanya M.H. Ainun Najib. Ya, Cak Nun tuh aku fans banget sama beliau. Bahkan mimpi-mimpiku pun sering dihiasi Cak Nun ngasih nasihat gitu ya. Ditulislah di telapak tanganku gitu. Mudah-mudahan beliau segera pulih, segera sehat kembali. Suatu ketika Cak Nun bilang bahwa orang yang benar-benar aku anggap sebagai guru itu adalah Umbulan Duparanggi. Udah meninggal ya. Orang nggak tahu NTB kalau nggak salah ya, beliau seorang raja di sana yang memilih untuk menjadi laki-laki biasa tinggal di Malioboro. Dan Cak Nun bilang, dan aku nggak tahu agamanya dia sampai sekarang tuh apa juga nggak jelas gitu, dan nggak penting. Dan kalau kemana-mana suka minum bir bintang gitu. Nah mulailah. Kenapa Cak Nun sangat menghormati? Nah itulah kemudian aku mulai tertrigger untuk kemudian mulai oke, aku akan cari tahu di situ. Aku justru dari situ awalnya untuk kemudian tidak gampang untuk ngejas orang kamu kafir, kamu syirik, halal, haram gitu dari beliau, Mbak Mela. Nah sekarang kan udah jarang ya kiai-kiai yang kemudian punya pemikiran-pemikiran seperti beliau gitu. Bahkan sedikit-sedikit kalau ada yang bilang begitu, oh itu liberal. Jilah ya, jaringan Islam liberal gitu ya. Kayak dulu yang rame kan Mas Ulil Absor Abdallah dan lain-lain gitu. Ya gitulah Mbak Mela. Kualitas penceramah kita. Dan masyarakat tuh kayaknya nggak tahu makna liberal deh. Tapi pokoknya kalau liberal itu kayak serem gitu. Tapi kayaknya mereka nggak paham liberal itu apa, liberalisme itu apa. Tapi kalau ini boleh dia boleh enggak sih perspektifnya Mbak Kumaila tentang Tuhan itu sendiri sampai sejauh ini tuh gimana sih Mbak? Aku sulit mencocokkan konsep Tuhan. Jadi gini, seluruh manusia punya Tuhan beragam nih, mereka punya Tuhan masing-masing dan bahkan sesama agama yang sama itu bisa meyakini konsep Tuhan yang berbeda gitu. Nah, misalnya aku dan Mas Hendra sama-sama Muslim,
konsepsi Mas Hendra akan Tuhan itu beda sama konsepsi aku akan Tuhan. Dan mungkin setiap orang akan punya konflik kayak Mas Hendra, kok ini ada diskriminasi ke hewan sih gitu. Kok Tuhan yang Maha Kasih mendiskriminasi hewan. Ada apa jadi tiba-tiba ada konten, wah ini Kumaila menolak diskriminasi babi gitu. Aktivis babi gitu, itu lucu banget. Oke. Nah, itu juga mungkin hal yang tidak bisa aku sampaikan secara konklusif dan definitif karena aku juga punya idealisme terhadap Tuhan dan aku tidak bisa menemukan kecocokan itu di konsep-konsep Tuhan di agama-agama yang udah ada saat ini gitu ya. Iya. Karena misalnya kan kalau kita baca Al-Quran, Tuhan kan bukan cuma Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi Tuhan juga Maha Membalas, Maha Memberi azab, memberi hukuman. Hal-hal kayak gitu kan adalah bagian dari kekuasaan dan keperkasaan Tuhan gitu ya. Yeah. Dan dalam doktrin Islam, ya kita harus menerima bahwa Tuhan memang mengazab. Kalau dalam cerita-cerita Nabi kan ceritanya selalu gitu. Nabi dijadikan utusan Tuhan, menyampaikan ajaran Tuhan. Udah gitu masyarakat yang sesat ini pada nggak dengerin, pengikut Nabi cuma dikit. Nah sisanya yang nggak dengerin diazab. Itu cerita Nabi yang kayak gitu baik banget. Nabi Syuaib gitu, Nabi Nuh gitu, Nabi Lut gitu, kaum Ad, Samud. Ya pokoknya nabi-nabi banyak yang pakai arc cerita kayak gitu. Itu kan buatku membuat aku gamang juga gitu. Apakah ini Tuhan gitu? Maksudnya ini Tuhan yang aku idealisasikan di kepalaku gitu. Ya aku inginnya Tuhan yang kayak dideskripsikan oleh misalnya para kaum sufi kan mendeskripsikan Tuhan sebagai kekasih gitu. Iya. Atau kayak aktivis HAM ya, atau yang nuansanya tuh kayak Gus Dur, kayak Cak Nun gitu kan menarasikan Tuhan tuh sepertinya sangat humanis gitu. Penuh welas asih. Sangat penuh welas asih gitu. Tapi kan sebenarnya Tuhannya orang Islam itu mengazab yang tidak menyembahnya gitu. Itu jadi konflik tersendiri aku sih. Jadi aku belum punya konsep paham. yang konklusif lebih tepatnya dan on the making aja ya, atau gimana? Iya, bisa jadi juga nggak bakal kelar-kelar Oh iya, on the makingnya, karena aku hanya akan menemukan kontradiksi semakin aku mencari. Kalau teman-teman di Zen itu lebih pada mengalami ketuhanan gitu, bukan Di Tuhan Zen yang tepat. Zen itu browsing aja deh nanti ya. Kebanyakan dengerin Bante ya. Zen itu, jadi teman-teman yang belajar Zen itu dia mencoba untuk kemudian membedakan mana diri kita yang palsu, kita yang selama ini kita anggap diri kita yang sebenarnya itu adalah nama, pikiran, ego dan lain sebagainya gitu. Tapi di Zen kita menjadi pengamat yang benar-benar sejati gitu. Kalau dalam terminologi Jawa itu aku sing tukang nyawang gitu. Jadi ada ego, ada pikiran, rame itu diamati gitu. Arahnya ke sana sih, Mbak Mela, arahnya ke sana. Tapi yang jelas bagaimanapun juga konsep tentang Tuhan tuh nggak bisa disalahkan. Nyamanmu gimana gitu aja kira-kira ya, supaya kemudian kita nggak senantiasa bertengkar terus tentang masalah Tuhan gitu. Tapi ngomong-ngomong, bisa nggak sih orang beragama tanpa bertuhan itu menurut Mbak Mela? Bisa, bisa, orang Buddha kan begitu. Nah, orang Buddha itu gimana? Jadi agama buat ini lagi-lagi dengan keterbatasan wawasanku, tapi orang Buddha itu kan ajaran-ajaran agamanya adalah filosofi kehidupan, nilai-nilai kehidupan gitu. Bukan akidah gitu. Bahkan Weda itu sebenarnya adalah bukan kitab suci, katanya itu adalah sumber ilmu pengetahuan gitu kan. Dalam Vedanta kan ada kayak gitu juga gitu ya. Jadi kitab sucinya orang Buddha tuh bukan berisi wahyu ilahi kayak kitab Al-Qur'an gitu. Kalau kitab Al-Qur'an ceritanya
kalam ilahi, wahyu Tuhan gitu. Dan isinya benar secara absolut. Sedangkan kalau di Buddha kan lebih luas ya nggak sih ajarannya, mereka tuh nggak strict ya, kecuali untuk yang emang jalurnya mau jadi mau yang serius bertapa itu loh. Kecuali buat mereka yang serius gitu. Aku tertariknya kalau ajaran-ajaran teman-teman di Buddha itu kan senantiasa mengencourage kita untuk berbuat baik. Dan Itu sih yang dan bisa. ini sih ya, yang aku suka itu loh, konsep kesadaran itu. Konsep itu aku suka. Dan aku tadi paham maksud Mas Hendra ketika kita memisahkan diri dari pikiran-pikiran kita. Aku merasa ketika aku ngonten tuh aku memisahkan aku dan memisahkan kontenku gitu. Aku memisahkan identitasku dan ide aku gitu. Yes, Jadi okay. ketika ide aku diserang oleh masyarakat ya nggak apa-apa karena itu ide aku. Tapi ketika aku menyampaikan ide kemudian mereka menyerang identitasku, ya ideku aman gitu. Ya, ngapain identitas aku diserang, itu kan tidak berbahaya gitu. Gak usah rame-rame teman-teman, tenang, nanti di akhir sesi aku sahadatkan lagi Mbak Kumaila ya, biar teman-teman ayem gitu ya, tenang, nanti kita Islamkan lagi Mbak Kumaila, oke? Terima kasih banyak Mas. Ya. Mbak Mila, aku tuh banyak teman-teman yang mulai resah. Ini bebas-bebas aja sih sebenarnya, kita free thinker gitu. Jadi banyak orang rame-rame ngejual tanah surga untuk pergi ke tanah suci gitu. Jadi kan ini sekarang banyak orang yang nggak tahu ini dia aware atau justru malah salah. Aku sendiri juga nggak tahu. Tapi yang jelas dialektikanya begitu. Ini kan tanah surga gitu, dijual untuk pergi ke tanah suci. Padahal sebenarnya Indonesia ini juga tanah yang suci gitu. Tanah yang suci itu tidak hanya ada di Mekah, tanah kita juga suci itu. Nah, gimana Mbak Mila tanggapannya tentang hal ini gimana? Keberpihakanmu kemana kira-kira? Kalau kita mau pantau dari jauh gitu ya, kita ambil jarak dulu. Jamaah haji paling banyak itu kan dari Indonesia. Iya. Dan pemerintah Saudi tahu itu, pemerintah kita tahu itu, dan menurutku pemerintah Saudi menjadikan itu kekuatan untuk lobby-lobbyan nih sama pemerintah kita. Nih gue punya jamaah banyak, nih gue punya tanah sucinya gitu. Dan orang haji itu kan mahal. Udah gitu antrinya lama, 10 tahun kali, berapa tahun. Dan orang Indonesia miskin. Anggaplah haji itu 100 juta, yang berangkat adalah orang miskin yang sebenarnya bisa make 100 juta itu untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan keturunannya gitu. Tapi uang itu masuk ke pemerintah Saudi. Yang mana sebenarnya juga kalau kita berangkat haji kan itu kan sudah bukan haji sebagaimana Nabi kan. Itu kan sudah sangat kapitalistik. Kita harus nginep di hotel, kita harus pesan catering di sana gitu. Jadi aku udah melihat ini memang beneran kayak bisnis. Tapi kalau bagi Arab Saudi kan dia sadar minyak ini akan habis, ya kan, sumber daya alam kita akan habis. Yang nggak akan habis adalah tamu Allah. Ya udah, itu memang dijadikan bisnis sama pemerintah Arab Saudi sehingga mereka surplus terus ya tiap tahun. Jadi kita kita miskin, kita membuat diri tambah miskin. Orang Saudinya tambah kaya. Pas saya musim haji, banyak loh orang Saudi belum haji. Mereka pas saya musim haji, mereka ke Indonesia liburan. Mereka ke Bogor liburan. Itu Bogor itu surga orang Arab. hijau dan baik bidadari. Oke. Setelah bahas haji, kita mungkin akan bahas beberapa tema lagi, teman-teman ya. Jangan ada yang marah ya. Yang sumbu pendek mending live aja, keluar aja. Iya, jangan marah-marah. Saya bikin konten ini khusus buat yang sumbunya panjang. Sumbunya panjang tuh mikir. Aku kok sepakat dengan Mbak Kumaila. Iya, bagus lah ya, sepakat dengan Mbak Kumaila. Terima kasih. Setuju Mbak. Itu udah mulai nggak pada marah-marah tuh, betul katanya. Iya. Jadi jangan marah-marah ya.
Ya, menurut aku tuh haji itu eksploitasi pemerintah Saudi dan pemerintah kita, karena kan pemerintah kita juga mengkorupsi uang haji. Oh iya, bener juga ya. ¿Cómo se llama?